Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Fitriana dengan NIM 10540113619, kelas PGSD 4J dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang organ tubuh manusia. Jadi, organ tubuh tadi dia merupakan sebuah sistem yang mempunyai fungsi satu atau lebih. Jadi, di organ tubuh ini kita membahas tentang organ tubuh bagian dalam dan luar. Misalnya, jika organ tubuh bagian dalam itu meliputi misalnya ginjal, jantung, kemudian organ tubuh bagian luar hidung, kulit. Jadi di sini kita akan membahas lebih detail tentang pembahasan yang kemarin. Di sini kita akan membahas apa sih organ gerak dari hewan dan manusia itu sendiri. Nah, di sini saya sudah tampilkan dua gambar. Yang pertama itu gambar hewan dan yang kedua gambar manusia. Tapi ini lebih ke gambar rangka. Saya mencantumkan gambar agar supaya materi mudah dipahami dan bisa kita ketahui di mana letak, misalnya letak dari organ gerak tadi. Karena sudah sangat jelas di sini ada tanda panah beserta dengan keterangannya. Nah, kita masuk ke pengertian organ gerak. Organ gerak merupakan sistem dalam tubuh yang digerakkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sistem dalam tubuh yang dilakukan aktivitas seperti berlari, berjalan, dan sebagainya. Jadi, organ gerak tadi dia merupakan sebuah sistem, di mana sistem ini menjadi sistem tadi menjadi acuan ataupun dialah sistem tadilah yang memberikan respon atau rangsangan kepada tubuh sehingga kita bisa melakukan gerak atau aktivitas dan bisa melakukan berbagai hal. Nah, di sini organ gerak meliputi yang pertama persendian, kemudian yang kedua otot, dan yang ketiga tulang atau rangka. Jadi, persendian dia berfungsi sebagai penghubung antar tulang untuk memudahkan otot melakukan gerak secara aktif. Nah, persendian ini dialah yang menjadi penghubung di setiap tulang, karena kan kita ketahui sendiri bahwasanya setiap tulang itu memiliki istilahnya apa namanya? Penghubung, dalam artian setiap misalnya dari lutut ke kaki, di bagian lutut itu ada semacam pisahan antara tulang satu dengan tulang berikutnya. Nah, kemudian otot merupakan alat kerja aktif yang berada dalam jaringan tubuh manusia yang digunakan untuk menggerakkan tulang. Jadi otot tadilah yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Jadi dia yang membantu dan menopang tulang tadi agar supaya tulang tersebut bisa bergerak. Kemudian yang ketiga, tulang atau rangka. Nah, rangka ini merupakan susunan ruas rusuk tulang yang bentuknya bervariasi. Jadi misalnya rangka itu misalnya di bagian dada sini dia merupakan tulang yang istilahnya susunan ruas rusuk kecil-kecil yang membentuk dan bervariasi. Jadi pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pentingnya organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan organ gerak tadi, maka perlu kita ketahui seberapa penting organ gerak pada tubuh kita itu sendiri. Nah,
Di sini makhluk hidup akan bergerak bila ada yang merangsang yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ketika ada rangsangan dari luar, maka disitulah akan terjadi gerak. Contohnya, misalnya seorang ibu memasak di dapur, tiba-tiba setelah airnya mendidih, tiba-tiba tangannya kena percikan air. Nah, setelah terkena percikan air, barulah ada rangsangan, dalam artian kulitnya merespon, kulitnya merasakan panas. Jadi tiba-tiba ada gerakan, misalnya gerakan itu kayak tiba-tiba karena dia kaget lah, seperti itu. Nah, di sini saya sertakan gambar kegiatan gerak itu sendiri. Di sini ada gambar manusia dan hewan, dan aktivitasnya yaitu melompat. Ya. Kemudian lanjutan materi. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang-tulang pada manusia dan hewan, maka manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Nah, tulang mempunyai peranan yang besar di dalam sistem gerak pada manusia dan hewan. Fungsi utama tulang adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Nah, di sini tulang itu berfungsi untuk membentuk tubuh kita. Misalnya dari lutut atau siku atau jari-jari, di situ tubuh kita bisa terbentuk karena adanya tulang. Kalau cuma daging dan kulit pasti akan aneh kelihatan. Makanya itulah fungsi dari tulang tadi. Kemudian juga tulang itu berfungsi untuk melindungi misalnya otak. Bayangkan jika tidak ada tulang, maka otak kita akan mudah untuk terbentur, ataupun mungkin ada saja gangguan dari luar yang bisa merusak sistem ataupun apa-apa yang ada di dalam diri kita, yaitu organ tadi. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang pembahasan-pembahasan tadi, kita melangkah ke upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem gerak itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan kandungan kalsium itu dalam asupan makanan. Nah, kira-kira apa saja yang mengandung asupan yang mengandung kalsium pada makanan? Nah, di sini tercantum misalnya susu, kangkung, kedelai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Jadi untuk menjaga kesehatan kita, biasakan untuk berjemur di pagi hari. Jadi jangan bermalas-malasan di pagi hari. Usahakan sering keluar rumah, dalam artian berolahraga atau menyehatkan tubuh, dan salah satunya yaitu di pagi hari kita berjemur untuk mendapatkan tadi asupan-asupan ataupun hal ini bisa tentunya menjaga kesehatan organ gerak kita. Kemudian yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Nah, di sini vitamin D itu salah satunya adalah telur, olahan kedelai, minyak ikan. Jadi olahan kedelai misalnya tempe. Nah, bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, melakukan aktivitas fisik cukup setiap hari. Jadi aktivitas fisik itu misalnya contohnya tadi berolahraga, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mengeluarkan keringat. Nah, karena di sini ketika aktivitas fisik itu cukup setiap hari, maka otomatis kesehatan dari sistem organ gerak itu sendiri akan lebih bagus. Nah, kemudian setelah membahas beberapa materi tadi, bisa kita simpulkan bahwa organ gerak merupakan sistem dalam tubuh yang digerakkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian
organ gerak terbagi menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, organ gerak meliputi persendian, otot, dan tulang rangka. Jadi tanpa adanya organ gerak tadi, maka manusia akan sulit untuk melakukan aktivitas ataupun melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem gerak, yaitu meningkatkan asupan kalsium, asupan makanan, kemudian berjemur pada sinar matahari, dan seterusnya. Nah, saya rasa untuk pembahasan cukup itu, dan kita masuk di sesi pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa mampu memahami materi yang saya sampaikan. Maka di sini saya memberikan latihan. Saya menggunakan soal esai. Jadi yang pertama, sistem dalam tubuh yang digerakkan untuk melakukan berbagai aktivitas merupakan pengertian dari. Kemudian yang kedua, apakah fungsi dari organ gerak? Apa fungsi dari organ gerak itu? Sebutkan. Kemudian yang ketiga, apa saja yang termasuk organ gerak? Kira-kira apa saja yang termasuk organ gerak? Nah, saya rasa kalian bisa membaca dari soal yang saya sampaikan, yang saya tuliskan di sini. Kemudian Anda menjawab sesuai dengan kemampuan dan usahakan untuk menjawab dengan cara yang jujur. Jangan biasakan menyontek ya. Nah, setelah tugas saya berikan, saya rasa untuk pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Jaga kesehatan, jaga imun, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahumma afiq illa afwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.